Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan pemrograman dasar sains data. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai integrasi Python dengan database. Nah, secara umum, Python ini dapat terintegrasi dengan banyak database, atau DBMS kita sebutnya. Nah, dilakukan untuk melakukan proses create, read, update, dan juga delete. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa Python sendiri dapat diintegrasikan atau terhubung dengan banyak DBMS, baik yang berbasis relasional maupun yang berbasis non-relasional. Nah, ada beberapa contoh database yang sifatnya relasional ya, seperti ada MySQL, ada Oracle, ada PostgreSQL, dan lain sebagainya. Untuk non-relasional DBMS, mungkin kalian lebih kenalnya itu istilah MongoDB. Nah, ada MongoDB, ada Daros, atau gitu ya, ada JODB, dan sebagainya. Nah, di Python ini bisa diintegrasikan dengan berbagai macam database. Nah, di sini untuk terintegrasi dengan database tersebut dibutuhkan sebuah library atau pustaka. Nah, pustakanya itu sangat untuk masing-masing DBMS itu berbeda, seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba mengintegrasikan Python dengan salah satu DBMS yang sering kalian gunakan, yaitu MySQL. Nah, untuk melakukan koneksi ke MySQL, di sini saya contohkan menggunakan sebuah pustaka, yaitu pustaka PyMySQL. Nah, di sana kita akan cobain di sini. Untuk menggunakannya, pertama kalian harus memastikan sudah terinstall pustaka atau library PyMySQL-nya. Nah, caranya kalau kita buka notebook-nya ya, di notebook ini kita buat di sini. Nah, menggunakan tanda seru ini untuk memasukkan perintah di command prompt seperti itu. Pip install PyMySQL seperti ini. Nah, ditunggu saja. Kalau misalnya di komputer kita sudah terinstall PyMySQL, nah ini dia akan tidak akan menginstal. Tapi kalau misalnya dia belum ada di komputer kita, maka dia akan menginstal PyMySQL-nya. Nah, ini ditunggu saja. Nah, di sini mungkin sudah munculnya record ready. Nah, berarti artinya di komputer yang saya gunakan itu sudah terinstall PyMySQL. Oke. Nah, jika sudah terinstall artinya kita sudah bisa menggunakan PyMySQL-nya atau menggunakan koneksi atau integrasi dengan database MySQL. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Di sini kita akan mencoba melakukan integrasinya untuk MySQL. Untuk modulnya mungkin sudah saya sediakan di LMS atau bisa juga kalian unduh di link deskripsi di video ini. Nah, kita mulai. Nah, sebelumnya kalau kita mau menggunakan PyMySQL di sini, pertama kita harus pastikan bahwa di komputer kita sudah terinstall. Di sini contohnya saya menggunakan SMPP seperti ini. Nah, atau bisa juga menggunakan WOM server. Nah, itu silahkan kalian mau menggunakan SMPP ataupun menggunakan WOM server. Nah, di sini saat kalian sudah menginstal SMPP-nya contohnya, pastikan Apache dan MySQL ini sudah berjalan. Artinya tinggal klik start saja di sininya. Nah, klik start. Nah, lalu kita akan membuat dulu sebuah database dan juga sebuah table gitu ya untuk database untuk contoh atau untuk penggunaan integrasinya. Oke, di sini saat sudah berjalan di portnya, di sini contohnya saya Apache-nya ada berjalan di port 81 dan MySQL-nya di port 3306. Nah, kalian tinggal tekan saja adminnya. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, kalau di sini saya error, kenapa? Karena default-nya harusnya portnya 80. Nah, di sini saya sudah rubah portnya ke 81 karena port 80-nya saya sudah digunakan untuk aplikasi yang lain. Nah, sehingga saya rubah ke port 81. Tapi default-nya kalau kalian install dan tidak ada masalah, harusnya port 80. Nah, sehingga
tinggal menekan tombol admin akan masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini karena saya sudah rubah, saya cukup mengganti portnya di sini localhost port 81. Ini disesuaikan ya. Kalau di kalian cukup menggunakan phpMyAdmin saja. Localhost phpMyAdmin. Kalau di saya karena portnya berubah sehingga harus dirubah ke port 81 seperti ini. Nah, kita tunggu saya dulu sampai muncul. Nah, cukup lama ya. Nah, itu seperti ini. Nah, di sini kita akan coba buat sebuah database baru. Kita klik saja barunya di sini. Nah, misalnya kita masukkan misalnya MySiakat misalnya gini. MySiakat kita buat. Oke, harusnya muncul di sini. Nah, MySiakatnya sudah muncul. Nah, kita klik MySiakatnya, lalu kita buat tabel. Nah, tabelnya misalnya kita buat tabel mahasiswa seperti ini. Nah, untuk kolomnya, asumsikan mahasiswa ini dia punya NIM, nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Artinya ada 4 kolom. Nah, ini berarti cukup 4 kolom. Kita kirim saja. Ditunggu saja. Nah, di sini kita akan buat nama-nama kolomnya. Nah, yang pertama kolom NIM. Nah, asumsikan kalau di sini tergantung ya. Di sini saya contohkan menggunakan varsar, di mana dia panjangnya ada 8, bawaannya not nggak ada ya di sini. Penyortiran ya kita defaultkan saja. Atribut ada, auto incrementnya kita tidak bisa ya auto increment karena ini ya dia varsar. Nah, indeksnya dia sebagai permaiki. Permaiki. Nah, ini kurang enaknya adalah karena saya menggunakan ini ya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris lebih enak sebenarnya. Kita kirim saya dulu. Nah, ini permaiki. Ini tuh not null ya. Ternyata not null berarti artinya. Nah, name-nya. Lalu kita punya nama. Kita kasih dia varsar. Itu datanya. Kemudian panjangnya 30 karakter. Ini kita bikin lah defaultnya 0 aja ya. Ini ada juga sebenarnya sini. Oke. Ini nama. Lalu ada alamat. Nah, kita buat saja dia teks seperti ini. Lalu ada tanggal lahir seperti ini. Dia date. Oke, kita udah punya ya. Kita sudah membuat tabel mahasiswa. Nah, dengan atributnya ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Dan tipe datanya untuk masing-masing atributnya seperti ini. Dan kita buat di sini untuk NIM menjadi sebuah permaiki. Nah, jika sudah, kita tinggal simpan saja. Nah, kita sudah buat tabel mahasiswa, ini MHS. Oke, di sini berarti kita sudah buat sebuah database dengan nama MySiakat dan sebuah tabel dengan nama MHS. Oke, nah kita kembali lagi ke notebooknya di sini. Di sini kita akan tambahkan code baru. Nah, code baru seperti ini. Nah, pertama, saat kita mau menggunakan PyMySQL, proses sama seperti pustaka yang lainnya, kita lakukan import terlebih dahulu. Ini kita masukkan untuk importnya, import PyMySQL SPM. Nah, ini defaultnya biasanya untuk PyMySQL disebutnya PM ya. Nah, kita running saja. Nah, kalau ini berarti artinya sudah terimport. Nah, tambahkan lagi untuk code-nya. Nah, pertama kita akan buat dulu koneksi database-nya. Nah, koneksi database. Nah, untuk buat koneksi, kita buat sebuah variabel. Contohnya di sini saya gunakan variabel db sama dengan pm.connect seperti ini. Nah, di sini parameternya yang harus kita isi
yaitu pertama host-nya. Host-nya ini bisa kita isi dengan IP ataupun bisa kita isi dengan localhost kalau kita, simpan atau kita ngakses database-nya itu secara localhost. Nah, localhost seperti ini. Nah, kemudian untuk host-nya, lalu port-nya, ini disesuaikan dengan port MySQL ya. Nah, di sini saya menggunakan port 3306. Nah, kita tuliskan 3306 seperti ini. Kemudian usernya, nah defaultnya kalau kalian baru install SMPP dan tidak melakukan konfigurasi apapun, defaultnya adalah root, seperti ini. Lalu passwordnya, nah ini passwordnya gini ya, cara nulisnya PASSWD seperti ini, sama dengan, nah defaultnya pun passwordnya itu kosong, seperti ini. Nah, DB-nya tadi kita buat namanya adalah MySiakat ya. Nah, MySiakat. Oke, di sini kita tuliskan MySiakat. Siakat seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita jalankan saja. Kita running. Nah, sudah muncul berarti aman. Oke. Nah, tambahkan lagi kode di sini. Nah, di sini sudah kita buat koneksi database-nya. Oke, pertama di sini kita akan coba untuk membuat sebuah query untuk melakukan insert data. Nah, untuk insert data, kalau kita menggunakan PHP admin, ya caranya seperti ini. Misalnya, kalau kita klik mahasiswanya di sini, nah lalu kalau kita coba tambahkan ya, ini saya agak sedikit lupa kalau di sini. Oh ini tambahkan, tambahkan data. Nah, misalnya NIM-nya kita isi dengan sembarangan saja ya, misalnya. Nah, namanya misalnya Asep, Asep Surasep misalnya. Nah, alamatnya Bandung, gitu ya, Bandung Kaler lah misalnya. Nah, tanggal lahirnya ini date, nah, misalnya tanggal 21 deh ya. Asumsikan saja ini. Kita kirim. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah perintah untuk memasukkan datanya. Nah, di sini kita lihat query untuk memasukkan datanya seperti ini. Insert into MHS adalah nama dari tabelnya. Kemudian ini adalah nama-nama atributnya. Name, nama, alamat, tanggal lahir. Values. Lalu ini adalah nilai-nilai yang akan kita masukkan. Berarti artinya 10, 11, 01 akan masuk ke NIM, Asep Surasep akan masuk ke nama, Bandung Kaler akan masuk ke alamat, dan tanggal lahir akan masuk ke tanggal lahir. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini, kalau kalian sudah belajar yang namanya MySQL, kalau kita mengisikan sesuai dengan jumlah kolom yang ada di tabelnya, kita tidak perlu mendefinisikan nama-nama atributnya. Nah, kita langsung cukup insert into MHS values, lalu nilainya. Nah, ini query ini, itu kalian akan kopikan ke notasi Python-nya. Nah, oke, kita akan coba dulu untuk membuat yang pertama, yaitu untuk insert datanya. Nah, insert data. Nah, untuk melakukan insert data, pertama kita harus buka koneksinya. Nah, di sini kita gunakan kursor, db.cursor, seperti ini. Lalu SQL-nya. SQL-nya tadi ya, kita perintahkan tadi insert into MHS values. Nah, di sini ya karena NIM 10, 11, 01 sudah ada, berarti kita akan ganti jadi 10, 11, 002 misalnya. Nah, di sini kok kalian perlu perhatikan. Perintah SQL di sini kalau di Python itu bentuknya adalah string. Nah, di sini artinya kita gunakan tanda kutip yang berbeda dengan tanda kutip yang ada di dalam sini. Misalnya gini, kalau misalnya kalian di sini menggunakan kutip satu, nah artinya di sini pun kalian ganti, jangan pakai kutip satu. Karena kalau menggunakan kutip satu, artinya statement ini ditutup. Nah, kita ganti jadi kutip dua. Gitu ya. Nah, di sini defaultnya ya saya menggunakan kutip dua di sininya. Karena kita mengikuti perintah SQL-nya ya. Nah, di sini dia menggunakan kutip satu. Nah, berarti di sini kita ganti ini kutip satu, artinya pembuka statementnya untuk di Python-nya kita gunakan kutip dua seperti ini. Lalu misalnya untuk yang 602, misalnya Budi Suherlan seperti ini.
lalu alamatnya di Bandung, misalnya ini Bandung Wetan ya, tanggal lahirnya misalnya, nah ini lihat formatnya, format pertama adalah tahun, lalu bulan, lalu tanggalnya, seperti ini. Nah, lalu tanda kurung, kutip. Nah, ini sama ya, seperti ini. Jadi intinya kalian kalau kayak tidak mengetahui query-nya seperti apa, kita coba menggunakan ppm admin, tambahkan saya dulu, lalu kita akan copy query-nya, seperti ini. Oke, nah dapat query-nya, SQL-nya, lalu berikutnya kita masukkan cursor.execute, nah, SQL dari variabel query-nya. Jadi sebenarnya query ini bisa dimasukkan langsung ke sini, atau kita bisa juga memasukkannya ke dalam sebuah variabel, di mana nanti variabelnya akan menjadi parameter di execute-nya. Seperti ini ya. Nah, setelah itu db.commit. Seperti ini. Lalu kita running. Nah, Pak, di sini kita nggak bisa lihat ya, apakah sudah ada hasilnya atau tidak. Nah, di sini kita sudah masukkan datanya 10.11.02. Nah, kalau kita lihat di sini, kita klik tabelnya, tabel MAS. Nah, di sini ada NIM 10.11.01. Ini yang tadi kita tambahkan menggunakan ppm admin. Dan yang 10.11.002 ini adalah nilai atau value yang kita masukkan menggunakan notasi Python. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita coba running lagi, nah, di sini muncul error. Dan errornya kenapa? Di sini kita tahu, dikatakan duplicate entry 10.11.02 for key primary. Seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian membuat sebuah program dan menampilkan error seperti ini kan kurang nyaman ya kalau misalnya untuk seorang user. Karena mereka akan bingung, ini ada error, errornya apa? Padahal error ini adalah error dari SQL. Nah, errornya karena key 10.02 itu sudah ada dan tidak bisa kita masukkan. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin membuat sebuah kode error yang lebih nyaman untuk dibaca oleh pengguna, di sini kita akan coba menggunakan yang namanya try and except, seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita akan coba untuk membuat try dan juga except-nya. Di sini, nah, kita lihat dulu di ini ya. Nah, kita tambahkan kode baru. Kita bisa copy saja yang ini. Nah, ini kita copy ya. Oke, untuk insert datanya, kita pastikan. Nah, di sini sebelum melakukan cursor execute, di sini kita coba try dulu. Nah, di sini try. Nah, cursor execute-nya ini ada di dalam try-nya. Seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan exit. Nah, exit-nya di sini kita akan cetak saja print seperti ini. Insert data error. Misalnya seperti itu. Nah, nah di sininya jangan lupa kita gunakan yang namanya db.rollback. Nah, ini apa sih Pak db.commit sama db.rollback? Ini adalah manajemen transaksi di MySQL. Mungkin nanti akan kalian lebih jelasnya itu di materi base data. Seperti itu. Nah, intinya di sini kalau commit itu artinya perubahan yang kita lakukan terhadap database itu akan seperti dipatenkan bahwa dia akan dimasukkan ke sebuah hadis kita, disimpan. Nah, kalau di rollback itu artinya dikembalikan ke kondisi awal sebelum terjadi perubahan. Di sini contohnya adalah insert into mahasiswa. Artinya kalau datanya masuk dan berhasil, kita commit, maka data tersebut akan otomatis tersimpan di database. Tapi kalau misalnya terjadi masalah apapun, kita harus memastikan bahwa database-nya itu tetap aman, maka kita akan rollback, dikembalikan sebelum terjadi eksekusi ini. Seperti itu contohnya. Ya, mungkin detailnya ada di mata kuliah base data nanti. Nah, ini kalau kita coba running, ini akan muncul. Errornya kan lebih nyaman ya. Di sini errornya adalah insert data error.
Nah, tapi di sini pun ya baru seperti ini. Nah, kita belum tahu nih, ini sebenarnya error-nya kenapa. Nah, kalau misalnya kita mau mengetahui error-nya apa, kita bisa memanggil, memanfaatkan, eee, sebuah metode dari PMSQL-nya, yaitu pm.error. Nah, di sini kita gunakan SI. Nah, kita kasih alias, nanti pas insert data error, kita bisa, cetak error-nya apa. Nah, kita masukin di sini misalnya print i-nya. Nah, kalau kita running, ini akan muncul error-nya. Error-nya ternyata karena pemaking-nya sudah ada. Ini kan lebih enak ya dibacanya, karena cuma 2 baris dan langsung ke intinya, dibandingkan bentuk error seperti ini. Nah, sehingga di sini kita tahu strukturnya sebenarnya di Python cukup seperti ini. Nah, ini kalau kita copy ya. Nah, ini jadi strukturnya seperti ini. Nah, ini tidak ada asumsi. Nah, ini struktur kalau kita mau melakukan integrasi database menggunakan Python. Jadi pertama, kita buat dulu koneksinya. Nah, ini koneksinya seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan perintah seperti ini. Nah, kursor, db kursor, ini untuk buka koneksinya. Lalu SQL-nya, ini SQL-nya ini bisa apapun. Bisa insert, update, dan juga delete. Nah, lalu ada try, kita eksekusi SQL-nya. Nah, kalau berhasil, kita commit. Kalau misalnya gagal, kita tuliskan pesan error, seperti itu. Oke, kita coba. Kita coba yang kedua, itu untuk melakukan update data. Nah, kita gunakan di sini untuk update data. Nah, kalau kita tidak tahu perintah SQL-nya, kita coba saja dulu di sini. Klik ke PHP admin-nya, di sini. Kita akan coba ubah. Misalnya di Asep Surasep ya, kita ganti. Nah, Asep Surasep, kita ganti. Misalnya kita ganti alamatnya, bukan di Bandung, tapi misalnya di Jakarta misalnya, Jakarta Barat, seperti ini. Lalu kita, mana nih? Oh ini, kirim. Wah ini nggak enak banget ya. Ini kirimnya nggak bisa diklik. Oh ini ada nih, kirim. Nah, itu sini. Ini query-nya. Update MAS adalah nama dari tabelnya. Set alamat, karena kita merubah alamat di sini. Nah, ada di Jakarta Barat, where MHS-nya. Nah, MHS.nim. Nah, ini MHS itu nama tabelnya. Nim adalah nama atributnya. Nah, dia di sini disebutkan kita akan mengubah alamatnya menjadi Jakarta Barat untuk NIM 10.11.001 karena di sini kita hanya mengubah ke untuk NIM yang 10.11.001. Nah, di sini kalau misalnya kita tidak definisikan where-nya seperti ini, kita cukup update MAS set alamat maka dia akan merubah seluruh alamat pada tabel mahasiswa. Nah, di sini perlu kondisi kita hanya mengubah yang NIM-nya 10.11.01. Oke, di sini ya bisa kita tuliskan mas.nim atau cukup menggunakan NIM saja. Itu bisa. Oke. Di sini kita akan coba masukkan query-nya untuk update database. Ini kita balik lagi. Oke. Nah, hasilnya di sini update MAS, misalnya kita ganti, nama ya misalnya. Nah, misalnya kita ganti nama, misalnya jadi, siapa nih, Cecep ya, Cecep Gorbacep misalnya. Nah, where untuk NIM, nah 10.11.001. Nah, jangan lupa menggunakan, kutip-kutipnya ya, karena di sini pun juga sama, menggunakan kutip seperti ini. Jadi ini perintah query-nya, tinggal dimodifikasi oleh kita. Kita mau ngerubah apa, berarti yang kondisinya apa, seperti ini. Misalnya yang kita akan ganti namanya saya Asep Sorasep, kita ganti jadi Cecep Gorbacep untuk NIM yang 10.11.01. Oke. Nah, di sini ya kita ganti ya. Nah, ini kita running. Nah, di sini ya berhasil ya, tapi di sini tidak ada pesan. Nah, ini kalau kalian mau tambahkan pesan di sini, misalnya
pas udah execute, sudah commit-nya, kita masukkan misalnya print, misalnya update data berhasil, seperti ini. Nah, kalau gagal, berarti sini update data gagal, misalnya update data error, seperti ini. Nah, kalau kita running, nah, update data berhasil, muncul ya. Di sini kalau misalnya, Pak kan sudah dirubah Pak, kok tetap berhasil ya? Karena perintah update itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, pas MAS-nya ya, dia berubah jadi tetap Gorbachef ya. Nah, tapi kalau kita running lagi ya, dia tidak akan ada error karena ukurannya sudah tepat. Error untuk update biasanya mungkin kesalahan dari ini, misalnya atributnya nggak ada. Nah, kalau kita running, ya kan error. Unknown, column num. Ya karena memang num itu nggak ada, adanya nama, seperti itu ya. Nah, kalau kita running ya seperti ini, bisa. Oke, ini untuk update data. Nah, berikutnya kita akan coba untuk yang delete. Nah, delete data. Sama, kita tinggal kopas saja ininya. Karena memang tadi sudah dikatakan bahwa strukturnya seperti itu, hanya tinggal ganti di query-nya. Nah, kita ganti query. Nah, kalau kalian nggak hafal query untuk delete, ya kita tinggal kopas aja ini di sininya. Kita coba hapus. Misalnya yang NIM 10, 11, 1 kita hapus. Oh, ini query-nya nih. Delete from MAS where mas.nim 10, 11, 1. Nah, biasanya kalau misalnya di perintah delete, itu dia akan untuk kondisinya, itu akan memanggil primary key-nya. Tadi kita sudah definisikan, primary key dari MHS atau mahasiswa, itu adalah NIM. Nah, sehingga di sini, dia akan, untuk where-nya, dia akan otomatis ke mahasiswa.nim, seperti itu. Apakah bisa Pak yang nama misalnya atau yang alamat? Bisa. Namun resikonya, kalau ada nama yang sama, maka nama tersebut akan hilang dua-duanya. Nah, itu resikonya. Nah, makanya kenapa menggunakan primary key. Oke, ini perintahnya. Delete from MHS where MHS name 10.1. Oke, kita coba batalkan dulu. Kita akan coba untuk perintah delete-nya itu menggunakan Python. Oke, di sini kita akan coba delete. Itu perintahnya gini ya. Delete from MHS where name-nya itu adalah 10, 11, 1. Seperti ini. Nah, ini kita ganti bukan update tapi delete. Nah, ini kita ganti jadi delete. Nah, kita running. Oke, ada error di sini. Oh, maaf. Ini kutipnya kurang nih. Kutipnya kurang. Oke. Delete data berhasil. Nah, kalau kita lihat runningnya MAS, dia akan hilang yang 10, 11, 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh untuk database. Untuk kita bisa menggunakan perintah insert, update, dan delete. Di sini kuncinya adalah kalian hanya cukup paham query apa yang bisa kalian masukkan ke dalam SQL-nya. Karena formatnya atau template-nya ya cukup seperti ini. Itu ya. Oke, kita akan coba dulu untuk tambahkan lagi datanya untuk yang ini ya. Kita akan running ulang untuk yang 10.01. Kita masukkan misalnya tadi apa ya? Misalnya gini. Nah, kita bikin Asep Suherlan misalnya gini. Bandung KR gitu ya. Nah, ini standar lah ya. Ini kita running lagi. Nah, udah ada ya. Oh, ini belum ada ini ya, belum ada pesan kalau misalnya berhasil. Oke, kita kasih pesannya insert data berhasil. Oke, seperti ini. Kita running. Oh, maaf, tadi kan error ya, tadi kan udah ada. Kita kasih yang 3 deh. Yang 3 misalnya namanya adalah Cecep. Oh, bukan Cecep udah ada tadi ya. Dadang lah ya. Dadang. Nggak apa yang Suherlan lah ya. Misalnya Bandung Timur misalnya gini. Nah, kita running. Nah, muncul ya, berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini berarti harusnya ada 3 data di tabel MAS. Oke. NIM 10, 11, 01, 2, dan 3. Seperti ini. Dan masing-masingnya. Oke. Nah, berikutnya di sini bagaimana kalau misalnya kita mau menampilkan
Nah, datanya. Nah, untuk menampilkan data hampir sama template-nya. Ini kita bisa copy saja. Nah, ini kita copy, tambahkan juga untuk kode baru seperti ini. Nah, nah untuk menampilkan data di sini di tabel MySQL-nya itu kita bisa menggunakan apa ya namanya tuh ada beberapa cara atau teknik dalam melakukan fetching atau pembacaan data dari hasil query seleksi. Jadi kalau kita mau mengambil data, kita menggunakan perintah seleksi. Jadi kan kalau tadi ya, kalau kita mau menghapus menggunakan delete. Kalau kita menggunakan kalau kita mau update data, kita gunakan update. Nah, kalau kita mau insert data, kita gunakan insert. Nah, kalau untuk menampilkan data, kita gunakan seleksi. Nah, di sini terdapat dua cara untuk seleksi di Python. Nah, di sini ada perintah fetch all dan juga fetch one. Nah, kalau fetch all, di sini artinya akan membaca semua data hasil query select. Nah, jadi apabila misalnya gini, kalau datanya lebih dari satu, maka kita gunakan fetch all. Tapi kalau datanya yang ingin kita tampilkan hanya satu, berarti kita gunakan fetch one. Oke. Di sini kita akan coba gunakan yang fetch one. Nah, di sini kita copy saja di sini ya, karena perintahnya sama, hampir sama. Bedanya nanti di proses try-nya. Kalau try di sini selain execute, tentu akan mencetak datanya ya. Nah, di sini kita akan coba kita buat di sini adalah seleksi data MySQL. Nah, menggunakan yang fetch one. Nah, kalau di sini kita buka di sini ya. Kalian bisa klik jelajah. Nah, di sini ada muncul nih. Select bintang from MHS. Dia akan menampilkan seperti ini. Nah, kalau kita ubah query-nya misalnya. Nah, select bintang from MHS. Nah, kita akan coba untuk mengambil NIM-nya saja misalnya. Select MHS sama ya pakai kondisi where NIM misalnya NIM-nya adalah 10.11.01 seperti ini. Nah, jangan lupa tanda kutipnya. Nah, kalau kita kirim, ini nyebelinnya ya. Oke, kita kirim saja di sini bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Oke, nah, ini mungkin contoh perintahnya seperti ini. Kita akan coba di Python-nya. Nah, oke, langsung saja di sini ya. Nah, ini where-nya nggak perlu ada, berarti gini. Select bintang from MHS where NIM-nya 10.11.1. Nah, saat di sini pas mengeksekusinya, dia akan otomatis pas mengeksekusi ini akan ada muncul data. Nah, datanya kita akan tampung. Nah, tampungnya gimana caranya? Kita masukin data sama dengan kursor dot fetch f e t c h one seperti ini. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, kalau kita nah ini kita buang saja karena bukan perintah ini, print-nya. Nah, delete-nya pun ini bukan data tapi jadi seleksi ya. Nah, select si data error misalnya kayak gini. Nah, pas fetch one, kita coba tinggal dicetak aja ya. Print data. Nah, kita running. Nanti akan muncul seperti ini. 10.11.1, Asep Suhelan, Bandung Kaler, date time-nya adalah date-nya seperti ini. Nah, di sini dia akan berubah jadi tuple ya. Seperti ini. Nah, di sini ya sama seperti kita mengakses sebuah array, berarti kita bisa menggunakan indeks. Nah, kita tahu ya, indeksnya itu ini 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita akan coba, nah pas di print-nya, kita ganti seperti ini. Misalnya, kalau misalnya datanya ada, berarti kan if data, berarti jika datanya ada, kita akan coba print NIM-nya. Nah, untuk ambil NIM, itu kita masukkan perintah seperti ini. Data indeks ke 0, seperti ini. Nah, lalu kalau untuk yang nama ya kita copy aja di sini. Nah, ini kita copy. Untuk nama itu gunakan yang satu. Nah, untuk
alamat kita gunakan 2 tadi ya. Nah, untuk tanggal kita gunakan yang 3. Nah, ini tinggal kita ganti atribut-atributnya, NIM, nama, alamat misalnya, lalu ada tanggal lahir, kayak gini misalnya. Nah, ini biar rapih, kita sejajarkan saja. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita running, nah muncul ya, NIM, nama, alamat, dan juga tanggal lahir. Nah, di sini tadi ada perintah. Perintahnya kalau misalnya kita menampilkan semua, nah oke, kita cukup menuliskan perintah gini, select bintang from MAS. Bintang ini artinya menampilkan seluruhnya. Nah, kalau kita gunakan ini, nah, pakai fetch one ya, ini kita coba komentari. Seperti ini, kita copy. Nah, scale-nya kita gunakan yang ini. Tapi tanpa kondisi, artinya akan mengambil semua data. Nah, kalau kita running, dia akan hanya ada satu. Karena kita gunakan yang namanya fetch one. Nah, di sini padahal kita tahu kalau select bintang from MHS harusnya yang muncul adalah 3. Nah, kalau misalnya datanya lebih dari 1 dan kita tahu bahwa hasil query-nya akan mengembalikan nilai lebih dari 1, kita tidak akan menggunakan fetch one. Karena kalau pakai fetch one, dia hanya akan mengambil data yang paling atas. Seperti itu. Nah, kita akan ganti jadi fetch all. Nah, ini kita copy aja nih untuk yang ini ya. Kita copy. Nah, ini kita pastekan di sini. Nah, ini kita copy. Lalu kita kode baru. Ini kita pastekan. Nah, ini kita kembalikan lagi ya kondisinya. Karena ini untuk yang contoh fetch one. Nah, di sini berikutnya kita untuk gunakan yang namanya fetch all. Fetch all. Seperti ini. Nah, di sini kita akan ambil yang select bintang from MHS. Nah, di sini yang perlu kalian pahami, kalau namanya datanya lebih dari 1, kita nggak akan mungkin menggunakan perintah ini. If data langsung print saja. Karena kalau kita running, ya tetap cuma 1, Pak. Padahal di sininya, oh maaf, di sininya masih belum yang fetch all ya. Oke, fetch all, maaf. Nah, fetch all, kita running. Nah, dia akan muncul seperti ini. NIM, Asep Suhelan, Budi Suhelan, Dadang Suhelan, kayak gini jadinya. Nah, tuple index out of ranks di sini sebutnya. Udah muncul semuanya, tapi cara menampilkannya bukan seperti ini. Kalau misalnya kita gunakan yang namanya fetch all, otomatis kita akan menggunakan yang namanya perulangan. Nah, di sini pas if data, kita akan asumsikan gini, kita bikin i sama dengan 1 misalnya seperti ini. Nah, for MHS misalnya from mahasiswa in data. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. For MHS in data, NIM, nah ini bukan data, tapi MHS, ini MHS, ini MHS. Jadi ini yang sedikit dirubahnya ya. Nah ini kalau kita running, ini akan muncul. Nah tapi ini belum rapi ya, nah kita ganti lagi pakai ini nih. Misalnya gini, print data mahasiswa ke, nah kita ambil i-nya seperti ini. Nah, kita masuk ke i. Nah ini kita kasih print lagi, print seperti ini. Kita running. Masuk ke 1. Oh, ininya belum ada lagi. Maaf. I-nya belum bertambah nih. I plus sama dengan 1. Nah, 1, kedua, dan ketiga. Nah, ini kan ada Asap Suherlan, Budi Suherlan, dan juga Dadang Suherlan. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk seleksi data. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Pak, di sini kalau kita lihat, contohnya misalnya untuk yang insert, update, delete, dan bahkan untuk seleksi, ini kan ada sebuah kondisi. Di mana ada sebuah kondisi ataupun sebuah nilai, itu yang harus kita masukkan. Nah, tapi di sini kan untuk memasukkannya, kita langsung di dalam query-nya. Padahal mungkin saja kita akan membuat sebuah form
yang kita isikan dengan NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, bagaimana caranya dari form tersebut itu bisa masuk ke dalam query-nya? Nah, itu kita bisa yang namanya adalah variabel passing, seperti itu, variabel passing di MySQL. Nah, di sini kita bisa buat contohnya gini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya variabel passing. Variabel passing. Nah, misalnya kita melakukan seleksi gitu ya, seleksi yang NIM-nya itu adalah 10.11.001 misalnya seperti itu. Ini asumsikan NIM ini diambil dari keyboard misalnya ya. Nah, atau kalau misalnya mau biar lebih realistis mungkin kita bisa begini ya. Integer input misalnya, tapi kan dia varchar ya, berarti string. Input, nah, masukkan NIM, misalnya kayak gini. Nah, oke. Oh, ini belum ada. Yang keduanya. Nah, NIM string input seperti itu. Nah, sama aja ya. Untuk ininya kita akan coba panggil yang ini nih. Yang pakai yang fetch one. Nah, ini kita copy. Nah, contohnya ya. Ini hanya contoh saja, tapi ini bisa diimplementasikan ke semua. Nah, biasanya kalau kalian belajar PHP, gitu ya, di sininya mungkin bisa pakai perintah ini. Nah, misalnya gini, where name, nah, kita kasih pakai namanya concat, seperti ini ya, name. Nah, kalau kita running, nah, dia akan masukkan name-nya, kita masukkan nih 10, 11, 001, enter, dia akan muncul. Bisa ya. Nah, tapi di sini akan bermasalah kalau misalnya NIM-nya itu ada spasi. Contohnya apa? Contohnya untuk nama. Nah, kita ganti di sini. Nah, nama sama dengan string input misalnya masukkan nama. Karena kita tahu untuk nama itu kan pasti spasi ya, nggak akan mungkin pakai underscore. Nah, ini misalnya gini nih, where name-nya kita ganti bukan name tapi nama. Kita ambil namanya. Ini diambil dari nama. Nanti kita udah di komentar ya name-nya. Kita running. Nah, misalnya tadi kita ambil namanya Asep Suherlan. Nah, kita masukin di sini Asep Suherlan. Nah, dia akan muncul error. Errornya apa? Nah, di sini disebutkan check the manual that correspondent to your MariaDB server version for the right syntax to use near Suherlan. Artinya apa? Dia akan bingung pas ada namanya Suherlannya. Dia akan ngambil Asepnya doang. Tapi secara query dia ambil secara utuh. Nah, ini yang kurang bagus kalau menggunakan passing seperti ini. Nah, passing kalau misalnya kita menggunakan di apa namanya tuh di Python itu bukan seperti ini. Tapi kita gunakan variabel passing seperti ini. Misalnya gini ya. Untuk nim saja kita akan kembali lagi sini. Nah, nim ini nggak seperti ini untuk passing. Kita akan buang passingnya. Nah, caranya itu seperti ini. Kita kasih simbol passingnya adalah ya seperti ini. Ini parameter passing untuk SQL. Nah, ini yang nimnya seperti ini. Nanti di sininya kita akan masukkan namanya value. Kita akan buat dia sebuah dataset di sini. Kita gunakan nim, koma. Nah, kenapa harus nim, koma? Ingat waktu di materi algoritma, kalau kita membuat sebuah sebuah tuple di sini, kita harus kalau cuma satu, dia harus dikasih koma ya, seperti itu. Nah, kita akan bentuk tupelnya seperti ini. Nah, di sininya tidak ada perubahan ya. Nah, ini kalau kita running harusnya normal. Ntar kita coba dulu deh di running. Masukkan nimnya 10, 11, 01. Oke, error apa nih? You have an error. Oh, maaf. Pas di execute-nya, ini bukan ini ya. Jadi SQL, koma, value. Nah, value itu apa di sini nih? Mohon maaf, tadi tambahkan ininya nih. Tambahkan value-nya. Sini, running, masukkan name-nya 10, 11, 001. Nah, ini error ya. Bukan error, tapi memang nggak ada datanya. Nah, ini pun sama ya.
Di sini kita bisa tambahkan pesan, karena ini if data, jika datanya ada ini, kalau nggak ada apa? Nah, ini harusnya di else lagi nih, else, nah ini kita bisa ketik print, data tidak ditemukan, misalnya gini. Oke, kita running. Nah, jadi kalau datanya nggak ada, harusnya, nah data ditemukan. Nah, seperti ini ya, ini hanya untuk else-nya, jadi supaya biar ada tampilannya. Nah, kita masukin yang benernya, 10, 11, 0001. Akan muncul, Asep Suherlan. Nah, untuk passing di sini, ini bisa juga kita gunakan 2 variabel atau lebih. NIM, misalnya dan nama, seperti ini. Nah, SQL-nya sama, where NIM-nya ini dan N, namanya sama dengan, nah sama, gunakan tuple-nya seperti ini, S, %S. Nah, di tuple-nya kita bikin seperti ini, NIM, lalu nama. Nantinya, NIM di sini dia akan masuk ke parameter passing di sini, kemudian yang nama ini akan masuk ke passing yang ini. Nah, di sini pun langsung ya. Nah, tinggal kita eksekusi. Misalnya NIM-nya 101101, namanya Asep Suherlan. Akan muncul. Oke, sepertinya untuk passing. Dan passing di sini berlaku untuk seluruhnya, artinya untuk seleksi, untuk insert, update, dan juga untuk yang delete. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh dari integrasi database dengan Python, database MySQL. Nah, di sini mungkin akan saya contohkan juga bagaimana kalau misalnya di insert, ini terakhir. Nah, di insert kan mungkin saja kita menginputkan datanya itu lebih dari satu. Nah, untuk menginputkan data lebih dari satu, tentu saja kita akan membuat sebuah list. Nah, di sini kita akan buat list, ya. Contohnya untuk insert ya. Oke, ini file passing untuk insert. Nanti kita bisa copy saja. Kita copy, maaf, yang kita copy yang insert ya. Oke, insert. Nah, nih, yang kita copy yang insert. Kita copy saja yang insert di sini. Nah, perintah SQL-nya kan insert into mahasiswa value. Nanti kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita buang value-nya, kita ganti jadi parameter spacing-nya S persen S 4 ya. NIM, nama, lalu ada alamat dan tanggal lahir. Oke, di sini SQL-nya. Nah, datanya kita akan buat seperti ini. Data sebenarnya kita buat list seperti ini. Lalu di sini juga ada tupelnya seperti ini misalnya. Ya, kita asumsikan ini adalah data yang kita masukkan dari misalnya gini, kalian punya sebuah list yang listnya akan dimasukkan ke dalam sebuah database, misalnya seperti itu. Nah, kita buat misalnya 10, 11, 004, lalu namanya misalnya Endang Setiawan misalnya. Kemudian alamatnya misalnya Cimahi seperti ini. Tanggal lahirnya 1902, 02, 02, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita contohkan dua saja dulu ya. Gunakan koma. Ini kita copy saja. Kita buang. Yang kedua itu 05 ya. Misalnya dari F. Nih, Fatara misalnya. Kayak gini. Misalnya daerah mana ya? Cimahi Utara misalnya. Nah, asumsi seperti ini ya. Nah, di sini kalau misalnya datanya lebih dari 2 di sini ya. Karena kalau pas kita bilang execute di sini SQL, data itu dia akan error. Running ya. Ini error. Not enough argument for format string. Karena dia akan menganggapnya ini yang dimasukin. Nah, di sini untuk memasukkannya kita sama menggunakan yang namanya for. Nah, kita masukkan sini for-nya. Nah, for
record misalnya in data. Nah, di sini kita masukin nih, kursor data commit misalnya seperti itu. Nah, kursor record SQL data commit. Jadi pakai perulangan. Jadi untuk perulangan untuk si datanya. Hit running. Bisa error nih. Not enough argument for format string. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah benar sebenarnya. Oke, di sini SQL datanya error ya. SQL data. Nah, di sini errornya seperti ini. Nah, ini bukan data ya, maaf. Tapi kan record in data, berarti kita ganti jadi record. Kita running. Nah, ini saya tetap berhasil. Ini kita udah masukkan data 04 dan 05. Kalau kita lihat di sini, harusnya sudah ada ya. Harusnya yang 04 dan 05 sudah muncul. Nah, ini mungkin contoh dari integrasi database MySQL dengan Python. Nah, di sini bisa kalian baca lengkapnya di modul yang saya lampirkan di LMS ataupun yang dapat kalian unduh di deskripsi video ini, ataupun bisa juga kalian tonton video ini supaya biar lebih paham seperti itu saja. Oke, terima kasih untuk yang telah mendengarkan videonya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.